Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Latifah Nurul Amalina dan teman saya Latifatus Zahra Marwan. Kami akan sedikit menjelaskan tentang pengertian baik dan buruk menurut kajian tasawuf. Langsung saja, pengertian baik secara bahasa dalam bahasa Arab yaitu hasan yang berarti baik, khair juga berarti baik, thayyib yang artinya halal, baik dan indah, yang terakhir bir yang berarti taat, bersikap baik dan benar. Dalam bahasa Indonesia yang diambil dari KBBI adalah elok, patut, dan teratur. Kesimpulan dari pemakalah arti baik secara bahasa adalah bersikap benar sesuai dengan aturan. Secara istilah, menurut Ali bin Abi Thalib, kebaikan adalah menjauhkan diri dari larangan, mencari sesuatu yang halal, dan memberikan kelonggaran kepada keluarga. Menurut Ibnu Maskawai, kebaikan adalah yang dihasilkan oleh manusia melalui kehendaknya yang tinggi. Menurut Muhammad Abduh, kebaikan adalah apa yang lebih kekal faedahnya sekalipun menimbulkan rasa sakit dalam melakukannya. Kesimpulan dari pemakalah, baik secara istilah adalah menjauhkan diri dari larangan dan memiliki faedah bagi yang melakukannya. Untuk selanjutnya, pengertian buruk. Pengertian buruk secara bahasa dalam bahasa Arab yaitu su'u yang artinya setiap hal yang dibenci, syar yang artinya sakit, jahat, dan buruk, kemudian mungkar yang artinya hal-hal yang tidak Allah ridhoi, dan yang terakhir fahsya yang artinya apa-apa yang besar kejelekan atau kejahatannya, baik itu dari perkataan maupun perbuatan. Dalam bahasa Indonesia yang diambil dari KBBI, buruk adalah rusak, jahat, dan tidak baik. Kesimpulan dari pemakalah, arti buruk secara bahasa adalah sesuatu hal yang tidak baik yang jika dilakukan Allah tidak ridho. Selanjutnya, pengertian buruk secara istilah. Menurut Louis Makluf, buruk itu lawan dari baik. Buruk adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang tercela dan dosa. Menurut Muhammad Abduh, keburukan adalah sesuatu yang diperlambat demi mencapai kebaikan. Kesimpulan dari pemakalah, arti buruk secara istilah adalah sesuatu yang tercela yang tidak baik untuk dilakukan dan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang ada. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah cara menuju kebaikan. Setiap amal yang kita lakukan tentunya harus didasari dengan ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin banyak ilmu yang kita kuasai dan yang kita pahami, tentu makin banyak pula amal yang bisa kita lakukan. Kemudian bagaimana cara agar kita bersemangat dalam melakukan suatu amal kebaikan? Yang pertama yaitu dengan niat yang ikhlas. Ini merupakan faktor yang penting dalam setiap amal, karena akan membuat seseorang memiliki perasaan yang ringan melakukan kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua adalah cinta kebaikan dan mencintai orang yang baik. Ini akan membuat seseorang antusias untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah merasa beruntung bisa melakukan kebaikan. Hal ini memang banyak keuntungan yang akan diperoleh, seperti selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menambah kenikmatan untuknya, kemudian memperoleh rahmat Allah, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kemudian memperoleh pahala yang tidak disia-siakan Allah. Yang terakhir adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tentunya dengan niat hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yaitu merasa rugi bila meninggalkan kebaikan. Yang kelima adalah meneladani generasi yang baik. Ini menjadi penting karena dia akan menyadari bahwa meskipun sudah banyak kebaikan yang dia lakukan, tetap saja dia merasa sedikit dibanding orang lain yang jauh lebih baik darinya. Kemudian yang keenam adalah memahami ilmu kebaikan. Dengan dia memahami ilmu kebaikan, semangatnya untuk melakukan kebaikan akan semakin besar. Karena dia tahu apa manfaat yang akan ia peroleh maupun manfaat untuk orang lain. Kemudian selanjutnya adalah cara menghindari dan mencegah keburukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, bantulah saudaramu yang dolim dengan menahan tangannya untuk tidak berbuat dolim. Mencegah keburukan itu sangat penting agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah contoh yang bisa kita lakukan untuk mencegah keburukan. Yang pertama adalah mencegah diri kita berbuat buruk. Hal ini termasuk mencegah jalan-jalan keburukan datang bagi orang lain. Misalkan, teman kita mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan, kemudian kita menolak. Dengan tolakan tersebut, teman kita tidak jadi untuk berbuat maksiat. Inilah salah satu kemudahan menutup jalan-jalan keburukan yang berawal dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah mendirikan majelis-majelis ilmu. Dengan itu akan membantu menyadarkan orang yang akan berbuat maksiat dan dosa sehingga menutup jalan keburukan. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu, sehingga akan mengurangi tingkat kejahatan di sekitar kita, karena semua masyarakatnya kebutuhannya sudah tercukupi. Kemudian yang keempat adalah membantu memprakarsai kegiatan-kegiatan positif bagi remaja, supaya mereka tidak hanya nongkrong, misalnya ditambah dengan kajian-kajian ilmu, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti minum-minuman keras, perjudian, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah selalu merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, walaupun kita bersembunyi di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, namun Allah selalu mengetahuinya. Dengan itu akan membentengi diri kita untuk berbuat maksiat. Kemudian selanjutnya adalah meyakini bahwa sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan kesalahan yang kita perbuat itu. Maka itu akan mampu mengendalikan diri kita agar tidak mendekati maksiat. Kemudian yang terakhir yaitu mendoakan keluarga kita, mendoakan orang-orang di sekitar kita agar terhindar dari maksiat, terhindar dari dosa dan keburukan. Maka doa itulah jalan yang bisa ikut untuk mencegah keburukan. Selanjutnya adalah meyakini bahwa sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan kesalahan yang kita perbuat itu. Maka itu akan mampu mengendalikan diri kita
agar tidak mendekati maksiat. Kemudian yang terakhir yaitu mendoakan keluarga kita, mendoakan orang-orang di sekitar kita agar terhindar dari maksiat, terhindar dari dosa dan keburukan. Maka doa itulah jalan yang bisa ikut untuk mencegah keburukan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.